Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat tani, pecinta kurma di mana saja berada. Pada sore hari ini kami memperlihatkan salah satu tanaman kurma kami, di mana tanaman kurma ini pada awalnya diserang oleh hama dan penyakit yang sangat parah, dan ada dua alternatif awalnya yang ingin kami lakukan. Pertama, mencabut dan mengganti tanaman ini, atau harus dilakukan pemeliharaan. Nah, karena adanya keingintahuan kami terhadap tanaman kurma ini, kami mencoba untuk menanggulanginya ya, dengan harapan mudah-mudahan tanaman ini bisa hidup. Nah, ternyata sampai hari ini tanaman yang bila boleh kami katakan hancur lebur seperti itu, ternyata ini bisa tumbuh dengan baik. Apa upaya yang kami lakukan untuk mempertahankan tanaman ini bisa tumbuh baik kembali? Nah, yang pertama, kemarin kita lakukan pemangkasan hampir seluruh pelepah yang ada. Hanya kami tinggalkan empat pelepah yang bagian atas, sedangkan pucuknya sendiri sudah habis ya, diserang oleh hama wawung. Nah, kemudian setelah kami buang pelepah daun yang ada, kemudian baru kami beri insektisida kimia yang banyak dijual di pasaran agar menghindari atau menekan wawung yang menyerang tanaman ini. Nah, dan pemberian insektisida itu kami lakukan 1 minggu sekali ya, dengan selang yang cukup rapat menurut hemat kami. Kenapa dilakukan seminggu sekali? Karena mengingat intensitas serangannya yang cukup parah seperti itu, berada di ambang batas toleran serangan hama wawungnya. Nah, kemudian juga di samping pemberian insektisida, bersamaan juga kami berikan fungisida. Nah, karena biasanya setelah terserang oleh wawung dan dalam waktu bersamaan juga diserang oleh penyakit ya. Nah, oleh sebab itu pemberian insektisida dan fungisida bisa kita lakukan bersamaan. Nah, untuk dosis yang baik kita bisa melihat ya di petunjuk penggunaan yang ada di label fungisida atau insektisida yang kita gunakan. Kita gunakan saja menurut dosis yang sudah ada. Nah, setelah
hampir ya, ini hampir 3 bulan ini alhamdulillah tanaman kurma ini memperlihatkan pertumbuhannya yang lumayan baik ya, dimana ada 2 daun yang terlihat di sini. Nah, yang ini adalah daun yang awal ya, sehingga kelihatan pendek seperti itu, seperti ini juga ya, sini dan ini bisa, ini kelihatan pendek ya. Nah, seperti ini daunnya, ini sangat pendek sekali ya, karena pelepah daun yang pendek ini kelihatan sekali bahwa dia tidak berkembang ya, karena saat itu diserang oleh hama penyakit. Nah, kemudian setelah kami lakukan penanggulangan seperti itu, maka alhamdulillah tumbuh pucuk daun dari tanaman kurma ini, dan alhamdulillah dia bisa menjulang tinggi seperti ini ya. Dan ini penanda bahwa tanaman kurma ini sudah menunjukkan kesembuhan dari serangan hama dan penyakit. Dari kedua pelepah ini pelepah yang baru tumbuh ya, dan seperti ini kelihatan segar seperti itu, dan ini ya, jika kelihatan sekali pelepah yang bekas terserang oleh hama, sehingga pertumbuhannya tidak membesar seperti itu, tapi pertumbuhan pucuk yang baru juga kelihatan ya, di sini kelihatan berwarna hijau keperakan seperti itu. Nah, teman-teman sahabat tani, di samping pemberian hama dan penyakit, jangan lupa juga pemberian nutrisi berupa pemberian pupuk. Nah, untuk pemberian pupuk ini kami berikan kombinasi antara pemberian pupuk organik dan pupuk kimia. Untuk sementara kami berikan pupuk organik seperti kotoran sapi ya, karena di daerah sini dekat dengan peternakan sapi. Dan untuk pupuk kimianya kami menggunakan NPK, dan alhamdulillah ya, ini bisa tumbuh kembali. Walaupun demikian, untuk recovery agar dia bisa tumbuh seperti ini memakan waktu 3 sampai 5 bulan seperti itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman sahabat tani, dalam budidaya tanaman kurma sebaiknya lebih baik mencegah terlebih dulu ketimbang tanaman kita sudah diserang, sehingga untuk memperbaikinya menjadi tumbuh kembali memerlukan waktu yang cukup lama. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan tentang perkembangan tanaman kurma kami yang dulunya rusak parah, terserang oleh hama dan penyakit. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.